Ini ketannya lembut, pulen dan juga gurih. Dengan lapisan labu kuning yang manis dan juga legit, dijamin pasti bikin ketagihan. Assalamualaikum. Hai semua, balik lagi di channel YouTube Bunda Ardan. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Pada kesempatan kali ini, Bunda mau berbagi resep jajanan tradisional, yaitu kue talam ketan labu kuning. Simak videonya sampai selesai untuk detail pembuatannya. Untuk bahan ketan ada 500 gram beras ketan putih yang sudah direndam semalaman, 1 lembar daun pandan, garam dan juga santan. Setelah direndam selama semalaman, kita cuci bersih, kemudian tiriskan. Kemudian kita didihkan panci pengukus, kukus beras ketan dengan daun pandan hingga setengah matang, kurang lebih selama 15 menit. Sebelumnya beras ketan kita rendam, tujuannya untuk melembutkan kulit luar beras ketan supaya hasil nasinya tidak keras. Setelah 15 menit, matikan api kompor, kemudian sisihkan. Lanjut siapkan pan. Tuang 300 ml santan sedang dan setengah sendok teh garam. Kemudian nyalakan api kompor, kita masak hingga mendidih. Buat teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak. Aku doakan semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Dan yang belum, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Setelah mendidih, matikan api kompor, kemudian masukkan beras ketan. Aduk hingga tercampur rata, kemudian kita diamkan selama 15 menit. Ini bertujuan agar santan meresap. Setelah 15 menit, kita aduk-aduk sebentar, kemudian kukus kembali selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit, matikan api kompor, kemudian angkat beras ketan. Lanjut kita siapkan loyang. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20. Olesi loyang dengan minyak goreng tipis-tipis. Kemudian beri alas daun pisang. Tuang beras ketan ke loyang, ini sambil kita ratakan dan kita padatkan. Ini saya gunakan centong nasi ya. Beras ketan kita padatkan, tujuannya agar saat kita menuang lapisan labu kuning tidak merembes ke beras ketan. Setelah beras ketan padat, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut kita membuat lapisan labu kuning. Untuk bahan-bahannya ada 300 gram labu kuning, 300 ml santan sedang, vanili bubuk, gula pasir, tepung tapioka, tepung beras dan juga garam. Cuci bersih 300 gram labu kuning yang sudah dipotong-potong, kemudian kita tiriskan. Lanjut kita kukus hingga lunak, kurang lebih selama 15 menit. Setelah 15 menit, teman-teman bisa tes tusuk. Kalau sudah lunak, matikan api kompor, kemudian tunggu hingga uap panas hilang. Setelah uap panas hilang, haluskan labu kuning bersama 250 gram gula pasir dan 300 ml santan sedang. Setelah labu kuning halus, kita sisihkan, lanjut siapkan wadah. Masukkan 120 gram tepung tapioka, 80 gram tepung beras, setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Aduk menggunakan whisker hingga tercampur. Kemudian tuang labu yang sudah kita haluskan dengan gula pasir dan juga santan. Aduk adonan labu hingga tercampur rata dan licin. Setelah adonan labu tercampur rata dan licin, lanjut kita saring.
untuk memastikan tidak ada adonan yang menggumpal. Kemudian kita siapkan panci pengukus. Masukkan loyang berisi beras ketan. Tuang adonan labu secara perlahan. Kemudian kukus hingga matang kurang lebih selama 30 menit. Ini kita gunakan api sedang cenderung kecil. Beri kain bersih pada tutup panci pengukus agar uap air tidak jatuh ke adonan. Setelah 30 menit, teman-teman bisa tes tusuk menggunakan lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel, tandanya sudah matang. Matikan api kompor, angkat dan biarkan hingga dingin. Proses adonan dingin ini lumayan lama, kurang lebih 1-2 jam. Setelah dingin, sisir bagian pinggir dengan bantuan spatula. Setelah itu, keluarkan dari loyang secara perlahan. Ini bagian atas saya beri alas plastik. Lanjut kita potong-potong menggunakan pisau plastik. Kalau tidak ada, teman-teman bisa menggunakan pisau, kemudian dilapisi dengan plastik wrap seperti ini. Ini saya potong menjadi 4 potong. Kemudian per potongnya saya potong kembali menjadi 8. Total yang dihasilkan dari satu resep ini menjadi 32 potong. Jika akan dijadikan ide jualan, tinggal teman-teman kemas menggunakan mika yang sudah diberi alas daun pisang. Nah, kita akan icip-icip ya. Bismillah. Ketannya pulen dan juga gurih. Sedangkan lapisan labunya lembut, manis dan juga legit. Ini rasanya enak banget. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Semoga suka dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube Bunda Ardan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. See you.